Menghayal itu hobiku dan imajinasi. Sahabat karibku, kapan dan dimanapun aku bisa bermain-main dengannya. Lewat kelir warna-warni di atas kanvas ini, teman-teman bisa tahu apa yang sedang aku bayangkan dan rasakan. Sedih, senang, atau kecewa, semua perasaan itu bisa menjadi inspirasi untuk membuat gambar-gambar. Melukis, caraku menunjukkan ekspresiku dan suasana hatiku. Rumah susun selalu terlihat padat dan sempit, tapi disinilah aku tinggal, teman. Tidak susah menemukan yang mana rumahku. Kalau sudah melihat ada lukisan yang berjejer di depan pintu dan jendela penuh coretan warna-warni, nah, teman, sudah sampai di rumahku. Meskipun sempit, tapi aku bisa menyulapnya menjadi sebuah galeri seni. Tara! Selamat datang di Arista Art Gallery, rumah dari ratusan lukisanku. Ayo masuk! Awalnya memang cuma hobi saja, teman. Tapi semakin aku berlatih melukis setiap hari, aku semakin tahu kalau ini adalah bakatku yang tidak disangka-sangka bisa mengantarkanku bertemu dengan orang-orang hebat di Indonesia dan meraih ratusan piala. Bahkan hampir semua benda yang aku punya di rumah ini adalah hadiah dari prestasi melukisku, teman. Tanpa melukis, mungkin Arisa bukanlah siapa-siapa, hanya seorang anak tunggal yang tinggal di rusun tanpa kedua orang tua kandung. Tapi dengan melukis, aku ingin melawan semua keterbatasan itu. Meski hidup sederhana, tapi aku mau berbagi apapun yang aku punya kepada teman-teman di luar sana yang mungkin tidak lebih beruntung dariku. Rasanya hidup sangat berwarna ketika aku bisa berbagi, walau sebatas warna-warni di atas kanvas. Merah, kuning, hijau, atau warna lainnya akan terasa lengkap kalau aku bisa melihat senyum dari teman-temanku. Tak ada yang lebih berwarna waktu aku bisa berbagi. Seni lukis sudah menjadi bagian dari sejarah kesenian Indonesia, teman. Lihat, berapa banyak karya para pelukis Indonesia yang sudah mendunia dan mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Seperti Bapak Basuki Abdullah, pelukis hebat yang dikenal dengan gaya Moi Indi atau Hindia Molek, yang menggambarkan keindahan alam Indonesia. Pak Basuki pernah bilang, semua orang harus tahu Indonesia punya alam dan budaya yang mempesona. Meskipun Pak Basuki Abdullah sudah lama tiada, tapi melalui karya, ia tetap dikenang abadi. Karya-karyanya jugalah yang menjadi inspirasiku saat melukis. Arista Widya Maheswari pasti nama yang masih asing di telinga teman-teman ya. Sebagai pelukis, perjalananku sudah dimulai sejak umur 4 tahun. Aku bisa melukis bukan karena bakat keturunan dari keluargaku, tapi aku belajar dengan kemauan sendiri. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Terus seperti itu, teman. Pokoknya sampai berhasil. Pertama, waktu itu sih waktu kecil, aku cuman kayak dapat pensil tuh dari meja kantor papa aku. Jadi itu aku mulai coret-coret di kertas, terus kayak menghasilkan suatu gambar gitu. Terus habis itu kayak aku tuh pengen coba lagi, terus dapat krayon kan. Nah, krayon itu aku dulu agak bandel sih, jadi aku dulu coretnya di tembok. Jadi coret-coret di tembok, tapi papa mama nggak marah. Nanti kalian presentasi ya, gambar kalian itu. Belajar di kelas mungkin bagi sebagian anak-anak lain menyenangkan ya. Tapi tidak buatku.
Aku tidak suka belajar teori, seperti matematika, sejarah, atau IPA. Rasanya bosan dan mengantuk. Teman, ada yang begitu juga. Tapi rasa mengantuk langsung hilang kalau Pak Guru mengajar seni budaya. Yeay, pelajaran favoritku. Iya, satu-satunya pelajaran yang tidak pernah membuatku mengantuk. Aku lebih senang belajar langsung atau pelajaran praktek seperti seni budaya. Ini satu-satunya pelajaran yang aku sukai di kelas. Rasanya sampai jam berapapun aku siap menggambar. Hehe. Kata Pak Guru, kita tidak harus pintar di semua pelajaran kok. Meski aku tidak pintar di pelajaran teori, tapi aku punya prestasi di pelajaran seni budaya. Semua anak punya bakatnya masing-masing, teman. Aku bersyukur tidak dinilai buruk hanya karena tidak jago menghitung. Semua guru dan teman-temanku di sini juga menghargai kekurangan dan kelebihanku. Jadi tidak perlu merasa malu kan, teman? Oke, baik, selanjutnya untuk karyanya Arista, silakan Arista akan mempresentasikan gambarnya kepada kalian semua. Silakan Arista. Kita akan lihat gambar yang telah Arista buat. Ya, gambar apakah itu? Jangan lupa, Pak. Ya. Oke. Silakan dijelaskan Arista. Ya, jadi di sini aku gambar kayak suasana pantai gitu. Terus di sini ada 6 sahabat. Kenapa aku gambarnya menikmati senja gitu pokoknya mereka. Kenapa aku gambarnya tebal sama tipis? Karena jadi ini diri aku, ini teman aku, dan mereka pasti akan pergi, dan bentar lagi juga mereka pasti pisah. Kita semua pisah. Ada yang menjalani hidupnya masing-masing. Oke, ternyata Jadi kita. Oke, di dalam gambar ini ada satu arti filosofinya. Tampil percaya diri, menjadi diri sendiri dengan apapun bakat kita. Janji ya, teman. Ayah tuh meninggal waktu TK kan, jadi aku benar-benar gak inget. Itu pun TK kecil gitu. Waktu itu juga pernah, aku tuh pengen mau lomba menggambar gitu kan, waktu kelas 2. Nah, baru keluar pintu kelas, mama tuh dapat telepon, bunda meninggal. Nah, di situ tuh pas di mobil, papa mama belum cerita. Mama nangis kenapa? Kata mama, cuman saudara meninggal. Nah, pas di rumah semua orang tuh pada nangis. Nah, di situ baru mama papa kasih tahu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa dua orang yang kusebut mama dan papaku. Setelah kedua orang tua kandungku meninggal dunia karena sakit, aku hanya punya mereka berdua, teman. Mereka sudah tidak muda lagi, tapi selalu membantu semua yang aku butuhkan. Dan sudah sejak aku kecil, selalu ada dan mempercayai suatu hari nanti Arista akan menjadi pelukis hebat. Mama papa jugalah yang mengajariku untuk selalu berbagi. Tidak perlu punya banyak uang terlebih dulu untuk bisa berbagi. Tapi kita bisa menyisihkan uang sedikit-sedikit untuk membantu orang lain. Hasil penjualan lukisanku pun aku tabung dan aku gunakan untuk membantu sesama. Di saat aku rindu dengan orang tua kandungku, mama papa selalu bilang agar aku tidak berhenti berdoa dan berkarya. Mungkin di sana bunda dan ayahku akan senang melihat lukisan-lukisanku. Teman, tahu tidak? Melukis dan menggambar tidak hanya di kanvas seperti yang biasa aku lakukan. Coba teman lihat, aku sedang menggambar atau membuat desain di laptop menggunakan aplikasi. Aku membantu teman-temanku di komunitas forum anak untuk membuat logo.
Awalnya aneh sih, menggambar tanpa kuas dan kanvas, tapi lama-lama terbiasa kok, dan asik juga. Mamaku bilang, belajar melukis dan menggambar bisa di mana saja. Semakin jago, kita bisa lebih banyak membantu orang lain dan berbagi ilmu, seperti ini. Teman-temanku juga ternyata tertarik menggambar di laptop. Jadi sambil mengerjakan logo, mereka jadi tahu cara membuatnya. Aku senang sekali. Mama selalu menemani di setiap kegiatanku seperti ini. Jadi tahu perkembanganku dan jadi akrab dengan teman-temanku juga. Aku punya beberapa tips untuk teman-teman yang baru mulai melukis. Pertama, cari kuas lukis yang kuat. Jadi, bulu kuas tidak akan copot saat kita mengusapkan warna ke atas kanvas. Nah, kalau kanvas bisa bebas pilih, tergantung besar atau kecilnya gambar yang ingin teman-teman buat. Oh ya, satu lagi yang tidak boleh ketinggalan. Cat air. Kalau ini lebih penting lagi teman. Aku biasanya menggunakan cat air yang paling bagus. Memang harganya lebih mahal, tapi sesuai kok dengan hasilnya. Gambarnya jadi lebih cerah dan terlihat hidup. Hobi melukis memang tidak murah teman. Karena itu, aku harus pintar menabung. Aku tidak mau hobiku membuat mama dan papa mengeluarkan uang untuk membeli alat lukisku. Iya, itu kan misalnya aku ngelukis pertama-tama tuh dari uang sendiri dulu. Nah, kalau udah kan misalnya dijual, terus ada yang beli. Nah, jadi itu pakai uang aku. Jadi dari hasil lukisan aja gitu. Dari hasil jual lukisan. Untuk satu lukisan sederhana, aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 1-2 jam. Tergantung kesulitannya teman. Oh iya, teman bisa tebak apa yang aku gambar? Nah, teman-teman, aku udah selesai nih. Ada tahu gak ini gambar apa, maksudnya apa? Nah, kalau nggak tahu aku jelasin. Jadi ini maksudnya, ini ada pasir pantai dan ini adalah lautnya. Jadi aku tuh gambar ini kenapa? Karena aku ingat waktu di Jogja dulu main sama saudara, terus sekarang lagi kangen-kangennya sih, jadi aku gambar ini aja gitu. Terus ini ombak yang ke pasir-pasir pantai, kayak ada kenangan juga di dalam lukisan ini. Jadi pertama tuh aku kayak pertama dari situ sebenarnya aku ikut forum anak. Jadi tuh dari forum anak itu ada kakak aku yang tadinya anak jalanan. Jadi dia itu cerita kisah dia jadi anak jalanan itu gimana gitu. Terus abis itu jadi aku tuh mulai tertarik gitu kan. Anak jalanan. Berarti kalau anak jalanan itu kan biasanya cuman ngamen atau segala macem. Kan mereka sebenarnya itu berkreativitas kan ya. Terus aku coba biar mereka tuh bisa gambar kayak aku gitu. Waktu itu sih aku coba jual lukisan. Alhamdulillah bisa. Dan aku ya ngomong ke mama, "Mama, boleh nggak sebagian uang ini aku buat beli alat lukis buat mereka, kayak ikut belajar gitu, kan kasihan mereka nggak ada alat lukis, jadi kasih gitu buat mereka." Bisa menggambar. Mungkin terdengar sederhana di telinga teman-teman, tapi terasa istimewa untuk teman-temanku di sini. Yayasan Rumah Kita. Sehari-hari, mereka biasa di jalan berjualan membantu orang tua. Kalau beruntung,
mereka bisa lanjut bersekolah. Terbayangkan bagaimana hebatnya perjuangan teman-teman kita ini? Karena itu, aku ingin berbagi. Tapi berbagi itu tidak selalu uang kok. Aku ingin berbagi ilmu melukis dan menggambar yang aku bisa. Kalau minggu lalu, kami menggambar aneka bentuk buah-buahan. Nah, kalau sekarang, kita akan mewarnai. Terlihat mudah sih, tapi ini langkah pertama sebelum mulai belajar menggambar. Dan mengusapkan cat air ke atas kanvas. Lihat, semangat sekali ya mereka mewarnainya. Seminggu sekali, mungkin waktu yang sedikit untuk aku melihat perkembangan menggambar mereka. Tapi di tengah kesibukanku yang lain, aku selalu berusaha untuk meluangkan waktuku, bahkan sampai malam seperti ini, teman. Berbagi, satu kata yang terdengar sederhana, tapi tidak gampang dilakukan. Perlu hati yang tulus dan ikhlas untuk memberikan yang kita punya kepada orang lain. Memberikan ilmu, tenaga, rezeki, dan waktu yang tidak sedikit. Tapi setelah bisa berbagi, ada rasa yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Mungkin itu yang dinamakan berkah ya teman. Seperti kata pepatah, hidup kita akan indah kalau bermanfaat untuk orang lain. Bermain, semua anak pasti suka. Tidak terkecuali aku dan teman-teman. Eits, bukan bermain game di handphone loh, tapi kami bermain gasing kayu. Permainan tradisional asli Indonesia. Sebenarnya lebih asik kalau main di tanah, tapi di rusunku tidak ada halaman, jadi main di lantai saja deh. Bisa tetap asik. Satu lagi, permainan tradisional yang tidak kalah seru. Ya, apalagi kalau bukan congklak. Hah? Teman ada yang tidak tahu? Itu loh, permainan di atas kayu berlubang-lubang yang dimasuki biji-biji plastik atau besi. Meskipun kids zaman now, tapi permainan warisan nenek moyang kita ini selalu menjadi inspirasi buatku. Tidak percaya? Permainan tradisional sih, karena juga ini bermaksud buat anak-anak biar jauh dari gadget juga sih, karena permainan tradisional tuh kan banyak yang asik, jadi biar gak tergantungan sama gadget juga. Tada! Congklak dan gasing kayu tadi bisa aku sulap menjadi sebuah lukisan besar dengan tema asiknya bermain tradisional, karena inspirasi bisa datang dari mana saja kan teman? Ini buat ini sebelum memberikan warna yang kontras yang bagus seperti ini, sebelumnya itu apa dibikin sketsa dulu? Iya, atau sketsa dulu. Tapi sketsanya cuma kayak bulat buat tempatin orang-orangnya aja. tempatin orang-orangnya Iya. aja? Bangga sekali! Dari ratusan karya yang dipamerkan di Museum Nasional Jakarta, karyaku satu-satunya yang dipilih untuk menghiasi dinding kantor. Sebuah kantor. Ya, tada! Kantor ini. Hari ini, aku akan menyerahkan lukisanku kepada staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Belum, baru pertama yang sebesar ini. Paling yang Paling besar buat ukuran berapa? 1x1, baru ini yang paling besar. Ini yang paling besar selama jadi pelukis, baru pernah Iya. bikin lukisan sebesar ini. Sebesar ini. Seneng nggak lukisannya dipajang di sini? Seneng banget. Seneng ya. Dan berterima Orang asal kasih. datang, aduh lukisannya bagus banget.
dari mana gitu. Oh itu hadiah dari Arista. Terima kasih. Hal kecil seperti bermain congklak dan gasing saja bisa jadi inspirasi. Sebelum melukis, yuk kita amati sekitar kita lebih dekat. Shh, siapa tahu saja di sana ada ide melukis. Hihi. Setiap tahun penuh dengan cerita. Setiap hari aku selalu ingin belajar. Dan belajar bukan hanya di bangku sekolah. Seni mengajariku untuk melihat ke sekelilingku lebih dekat. Ternyata semua benda, tempat, dan orang-orang di sekitarku telah memberikan ide buatku untuk terus berkarya. Ratusan piala di lemari ini memang membanggakan, teman. Tapi yang lebih aku hargai adalah semangatku untuk terus berlatih. Rasanya tidak pernah puas. Masih ingat kan bagaimana pertama kali aku belajar melukis? Coba, gagal, coba lagi, gagal lagi, dan begitu seterusnya. Sampai aku bisa berbagi ilmu melukis dan menggambar kepada orang lain. Buatku, warna-warna dalam lukisan itu ajaib. Bisa mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, kesepian menjadi tawa canda. Dan untuk kakek dan nenek yang kupanggil papa mama, kehadiran mereka membuatku bersyukur dan menerima kalau orang tua kandungku sudah tenang di surga. Setiap orang punya cerita sedih ataupun bahagia yang tidak mungkin orang lain punya. Walau ceritaku tidak berwarna-warni seperti lukisanku, aku cukup beruntung. Lewat karyaku, aku bisa membuat cerita sendiri yang menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan tidak ada cerita yang lebih berwarna selain bisa berbuat kebaikan bagi orang lain, bukan?